Umum, Himpunan Pengembang Permukiman dan juga Perumahan Rakyat atau Himpera. Ada Pak Ari Tripriyono. Selamat pagi, Pak Ari. Apa kabar? Baik, Pak Ari. Pak Ari juga sehat ya, Pak Ari ya? Alhamdulillah, Mas. Syukur, Pak Ari. Pak Ari, pertanyaan pertama adalah, apakah Tapera menjawab persoalan yang tadi kami sebutkan, soal aksesibilitas warga masyarakat kelas menengah ke bawah mendapatkan pembiayaan rumah pertama? Aslinya pasti tidak akan langsung selesai backlog perumahan kita ya, tapi ini bagian dari upaya pemerintah bergotong royong menyelesaikan backlog perumahan kita yang perdata BPS hari ini sekitar 9,9 juta, hampir 10 juta, Mas Asrofi. Dan kalau dengan Tapera ini tentu pemerintah berharap ada besar sekali dana untuk membackup program perumahan kita, di samping dana-dana juga yang sudah dikelola oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh pemerintah. LPP misalkan, Mas, itu juga program pemerintah. Jadi saya baca di beberapa media yang menyampaikan kok bukan pemerintah saja yang melakukan saving dana untuk pengelolaan perumahan ini, pemerintah juga gitu. Dan ini pemerintah kemudian mengajak serta masyarakat kita melalui Undang-Undang nomor 4 kalau nggak salah ya tahun 2016 itu, Mas. Jadi upaya yang saya pikir layak kita hargai dan niatnya sangat tulus, baik sekali. Kalau data kita per hari ini, Mas, sekitar 10 juta itu yang betul-betul belum punya rumah. Ada juga yang rumahnya kurang baik. Nah, itu pemerintah juga punya program untuk dana renovasi rumah, itu ada juga gitu, Mas. Ya, tapi apakah sekonyong-konyong kemudian bisa membuat masyarakat memiliki rumah, Pak, dengan masalah yang ada tadi? Tentu tidak, Mas. Jadi sebagai informasi untuk masyarakat kita bahwa pemerintah itu mengelola dana perumahan atau memberikan dana perumahan itu yang paling pokok melalui FLPP itu, Mas, fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan. Itu per tahun, kalau tahun yang lalu sekitar 229.000 unit rumah. Kemudian tahun ini agak turun sedikit, tapi Bu Menteri katanya sudah mengiyakan untuk setidaknya sama dengan tahun lalu. Jadi sekurang-kurangnya tentu setiap tahun sekitar 220.000 rumah sudah disediakan pemerintah melalui FLPP. Nah, selain melalui FLPP ini, pemerintah mengajak serta masyarakat melalui undang-undang dan PP yang diributkan kemarin itu, harapannya bisa lebih besar karena gini, Mas, pertumbuhan orang yang perlu rumah, keluarga-keluarga baru yang perlu rumah itu hampir 700-800 ribu setiap tahun. Sehingga kalau mengandalkan FLPP bukannya menyelesaikan backlog, pasti akan makin jauh lagi, makin besar lagi backlognya. Gitu, Mas. Ya, FLP kan rumah murah dikenalnya ya, atau subsidi, rumah subsidi lah oleh masyarakat. Jika kemudian tidak FLPP, apakah bisa membayar kredit atau membayar rumah buat masyarakat yang kelompok ekonominya aja menengah ke bawah, Pak? Jadi gini, Mas, saya pengen share pengetahuan kita ya, biar sama tentang Tapera. Tapera ini bukan iuran perumahan, Mas. Kan cicilan perumahan. Jadi ini semacam arisan gitu, Mas, bareng-bareng kira-kira. Jadi pemerintah mengikut sertakan warga negara kita. Ada yang mungkin sudah punya rumah, ada lebih banyak lagi yang belum punya rumah. Nah, ini sama-sama ngumpulin uang yang aslinya kan cuman 3%. 3% ini pun dijamin tidak akan hilang. Dia terus tumbuh. 2,5% dari pekerja, 0,5%-nya dari pemberi kerja atau dari perusahaan atau dari pengusahanya. Jadi sesungguhnya kalau mau dijenai, sebelum program ini berlangsung saja, begitu pekerja daftar itu dia sudah untung 0,5%, kayak gajinya udah naik 0,5%, Mas, karena yang 0,5% itu dibayarkan oleh perusahaan, oleh perusahaan, kalau ASN oleh pemerintah. Dengannya, Mas, akan terkumpul kan, misalkan yang paling kecil anggaplah Jakarta itu kan sekitar 5 jutaan, berarti 3%-nya kan sekitar 150 juta.
anggaplah yang ikut 10 juta saja Mas, itu sudah 1,5 triliun. Nah, dana itulah yang dipakai untuk membiayai perumahan kita, dilakukan subsidi sehingga bunga KPR di pasar itu kalau sekarang kan sekitar 11-13% Mas, jadi 5%. Kalau dengan harga rumah misalkan 300 jutaan, maka selisihnya itu sudah 1 juta sendiri Mas, antara dia ikut tapera ini atau dia KPR di umum gitu Mas. Jadi sangat menguntungkan masyarakat, dan itu tabungannya juga nggak hilang. Jadi yang dipakai oleh tapera ini adalah pembiakannya, pemupukannya, itu hasilnya itu yang dipakai untuk subsidi ini. Sedang dananya masih terus menjadi tabungan masyarakat. Nanti di akhir dikembalikan dalam bentuk uang tunai atau yang program lagi yang lainnya. Saya juga pengen menyampaikan bahwa ini kan kalau dijenai Mas, ini program mulia sekali. Ini Indonesia banget, yaitu bergotong royong menolong saudara kita yang belum punya rumah dan tidak kehilangan impact kebaikan dari tabungan kita. Tabungannya utuh terus tumbuh. Bahkan Tapera menyampaikan bahwa minimal gainnya, minimal bunganya itu setara atau bahkan lebih dari deposito. Kalau masyarakat menabung misalkan di bank-bank umum kan cenderung makin habis, pasti di bawah deposito. Beberapa malah dengan biaya administrasi nggak nambah gitu. Nah ini dijamin oleh pemerintah. Konsepnya soal tabungan dan mandatori tadi Pak yang banyak dipertentangkan oleh masyarakat. Misalnya statement dari Pak Muldoko menyebut bahwa ini adalah tabungan, ini bukan potongan, tapi diwajibkan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Sejak kapan konsep tabungan kemudian diwajibkan Pak? Kita kan bukan kayak anak sekolah yang harus ada iuran yang nanti akan dibagikan ketika ada pembagian rapot Pak. Nah jadi gini, tentu pemerintah dan DPR waktu itu ya telah menggodok program ini, bahwa ini kewajiban itu sebenarnya karena sudah dihitung banyak hal mungkin Mas, yang menyebabkan kalau ini misalkan tidak wajib maka impactnya kayak apa. Kalau ini wajib dan kecil pun share ya antara masyarakat dan tidak hilang karena tabungan bahkan bertumbuh, maka juga hasilnya tidak merugikan masyarakat dan impactnya pasti lebih besar lagi. Kan gini Mas, sekali lagi bukan saya mendukung pemerintah ya. Ini saya menjauhkan diri dari ini ya, urusan politik. Ini memang sungguh-sungguh kalau pandangan saya bahwa program ini semulia-mulianya program untuk memberikan rakyat kita rumah dengan gotong royong. Artinya bukan hanya dengan pemerintah. Karena kalau pemerintah sangat terbatas sekali. Tapi kalau gotong royong tanpa merugikan siapapun, tadi sudah kita hitung ya, kalau 10 juta saja yang nabung dengan ini, udah 1,5 triliun dana diperoleh, sebagiannya untuk subsidi, sebagiannya untuk dibiakkan yang nanti kembali kepada masyarakat itu. Jadi ini kenapa kemudian diwajibkan? Ini kayaknya sudah wilayahnya DPR sama ini ya Mas. Ya, tapi kan konsep itu kemudian banyak masyarakat yang bingung. Kenapa soal uang saya diwajibkan? Padahal itu soal hak saya sebagai warga masyarakat, Pak. Kan sebenarnya kalau masalah diwajibkannya ini kan seperti ini ya Mas ya, kewajiban seseorang misalkan dan ini Mas, sebelum masuk ke situ Mas, saya pengen menyampaikan bahwa ini tidak wajib bagi yang ini Mas, yang penghasilannya di bawah UMR. Jadi yang diwajibkan, atau yang di atas 8 juta itu tidak wajib, tapi diwajibkan kepada yang UMR, Pak. Itu artinya ada kata wajib kan di sana kan? Iya. Di negara lain juga banyak loh Mas yang kayak gitu juga. Misalkan di Malaysia Malaysia juga ada, Singapura juga ada, Cina juga ada. Apakah sama konsepnya? Iya mirip. Ini untuk perumahan juga. Jadi kita disuruh membantu masyarakat yang lain untuk mendapatkan akses kredit atau akses pendanaan. Yang dibantukan sebenarnya hanya gainnya, hanya laba dari ininya Mas, laba dari pengumpulan dananya itu. Tapi modal awalnya kan dari kita sebagai peserta, betul kan? Enggak Mas, Tapera itu mengelola sejeleknya ada 3 dana Mas. Dana yang pertama sebesar kalau nggak salah ya 2, sekian triliun itu modalnya Tapera, sehingga Tapera nggak perlu berharap uang dari masyarakat, dia sudah bisa jalan dengan modal awal itu.
Kemudian Tapera ini juga mengelola dana FLPP itu, Mas, yang nilainya sekitar sekian triliun, hari ini udah 100 sekian triliun. Kemudian yang kedua, dana yang akan baru dikumpulkan dari iuran, masyarakat. ya. Dan ini sebenarnya, Mas, ini sudah berlangsung untuk ASN, TNI Polri sejak 2020 karena dia menggantikan Bapetarum itu, Mas. Sedang untuk masyarakat ini yang mungkin agak juga salah dipahami, itu sebenarnya belum diwajibkan sampai 2027. Masih banyak hal yang bisa didiskusikan. Kan Tapera ini juga baru ketetapan presiden ya, Mas ya. Akan ada dalam ketetapan itu aturan-aturan yang akan setingkat menteri lebih detail. Jadi usulan-usulan masyarakat pasti masih sangat diperlukan. Ya, makanya kami tampung nih usulan masyarakat. Anda boleh gabung bersama kami. Kita ngobrol soal Tapera di 0215869000 atau WA di 0811806543. Kita simak sedikit ya pernyataan pemerintah yang menyebutkan mesti ada penolakan dari sebagian kelompok masyarakat program Tapera akan terus dilanjutkan dengan tahap konsolidatif di mana pemerintah menyebut akan mendengarkan suara-suara dari kelompok masyarakat. Kita simak pernyataan dari Kepala KSP yaitu Muldoko. Jadi saya ingin tekankan Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undangnya mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan apa pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Ya, itu. Berikutnya, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kedepan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Itu pernyataan dari Pak Muldoko, Kepala Kantor Staf Presiden. Ada soal pernyataan tabungan dan diwajibkan. Kita tahu ya konsep tabungan atau kita menyimpan uang, entah mau dimasukkan ke dalam bank, diinvestasikan dalam bentuk apapun, misalnya melalui emas, obligasi, reksadana, atau mau perdagangan apapun gitu ya, atau mungkin investasi lain dalam bidang perniagaan, itu dilakukan oleh masyarakat secara konvensional selama ini. Tapi jika kemudian itu diwajibkan melalui simpanan di Tapera, bagaimana Anda sebagai pekerja ataupun juga masyarakat yang memiliki penghasilan? Apakah Anda setuju jika konsep tabungan tadi kemudian diwajibkan? Ada pendengar kami nih, ada Pak Pardi di Karawaci, kemudian ada juga pendengar berikutnya Pak Baskoro di Jakarta, juga sudah antri bersama kita. Tapi kita ke Pak Chandra dulu di Bekasi. Selamat pagi Pak Chandra. Terputus nampaknya, kita ke Karawaci, Tangerang. Pak Pardi, pagi Pak Pardi. Pagi, Bung Asrofi. Silakan. Selamat pagi, Bapak narasumber. Dengan Bapak siapa, maaf? Ini bersama dengan Kepala Himpunan Pengusaha Permukiman dan juga Perumahan, ada Pak Ari Tripriyono, Pak. Pak Priyono ya, Ya. oke. Assalamualaikum, Pak Priyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ini memang, maaf aja, ini kan publik ini merasa kecolongan ya. Kita gunjang-ganjing siang malam memantau kasus Vina, tiba-tiba kok tidak ada sosialisasi pemberitaan di El Sinta, media yang lain, tiba-tiba Pak Jokowi menaikkan keputusan Presiden bahwa kita masyarakat bekerja wajib, bahkan termasuk peserta mandiri, itu berarti kan semua rakyat Indonesia itu wajib mengikuti menjadi anggota Tapera, tabungan perumahan rakyat ya. Nah, cuma di sini kan sepertinya masih apa ya? Ini pemerintah sebenarnya tujuannya apa? Untuk pengumpulan dana atau untuk memberikan perumahan pada rakyat. Nah, kemudian ini masalahnya kan diwajibkan. Ini bagaimana pemerintah tiba-tiba mau mengambil 3% penghasilan buruh, ini buruh ya, atau upah gaji. Padahal ini harusnya kan dipersiapkan dulu. Buruh itu mau menaikkan
kalau ini tidak dikondisikan, itu berarti kan ada perampasan hak buruh, hak untuk hidup. Apa? Karena apa? Karena 3% itu tidak dipersiapkan ketika pemerintah menentukan UMP. Harusnya dipersiapkan dulu bahwa akan ada potongan 3%, jangan sampai memotong hak hidup buruh begitu loh. Jadi saat ini kasarnya ya, saat ini buruh itu dengan upah kata di Jakarta 5 juta itu belum hidup, tapi udah dipotong lagi. Ini kan menyengsarakan gitu loh. Jadi harusnya pemerintah pusat, daerah itu mempersiapkan skemanya, peraturannya dulu bahwa akan ada pemotongan 3%. Jadi UMP-nya itu ditambah dulu. Jangan kita memperjuangkan 50.000, 100.000 itu sangat sulit sekali saya lihat buruh itu. Debat sana, debat sini. Jadi ini mengapa tiba-tiba kok pemerintah seenaknya aja menaikkan? Ini yang pertama. Kemudian kalau yang kedua masalah tabungan, ini dikembangkan, ini tabungan dan sebagainya. Maaf aja ya, ini saat ini 150.000 ya, itu mungkin bisa beli Indomie 1 dus lebih. Tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu mungkin cuma dapat 10 biji. Maaf, inflasi Indonesia itu sangat luar biasa. 20 tahun yang lalu harga mie instan itu cuma 150 perak. Sekarang udah 3.000 Mas Kopi. Ini secara kasar kita inflasi kita ya, belum beras, belum minyak, belum dan sebagainya. Jadi apa ya, ini dalam tanda kutip ini seperti perampasan uang rakyat sebetulnya. Ini harus dijelaskan, harus dikondisikan. Jadi harus dipersiapkan UMP-nya dinaikkan dulu, jangan tiba-tiba dipotong senaknya begitu loh, Bang. Baik, nanti kita bahas juga. Ya, terima kasih soal nilai uang tadi ya jika diinvestasikan. Ada Pak Chandra di Bekasi, tapi sebelum Pak Chandra, kami menuju ke Pak Baskoro di Jakarta. Selamat pagi, Pak Baskoro. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Baskoro. Ya, oke. Saya mau menanggapi, yaitu dasarnya adalah cacat logika menurut saya ya. Karena ini diwajibkan untuk keseluruhan masyarakat Indonesia. Ada yang sudah punya rumah, ada yang punya rumah, ataupun ada yang tidak ingin punya rumah. Mungkin ini bisa berjalan kalau ada orang yang daftar ingin punya rumah, jadi beban pada orang tersebut, tidak dibebankan keseluruhan kepada masyarakat yang tidak punya rumah atau rumah. Yang kedua adalah diberat 3% untuk 2,5% untuk di masyarakat dan 0,5% itu untuk di yang pemberi pemberi kerja. Nah, pemberi kerja itu berarti 0,5% dikali keseluruhan karyawan. Betul. Ini menurut saya, ya. Apa hubungannya antara dengan potongan tersebut? Apakah kemanusiaan keseluruhan atau bagaimana? Maksud saya logikanya seperti itu. Dan sampai oleh Bapak yang inflasi, apakah nilai mata uang yang sekarang dikumpulkan untuk Akan sama dengan tanah yang didapatkan itu ya? Nah, betul gitu. Sedangkan kita harus menabung misalkan let's say 30 tahun gitu ya dengan 2,5%, apakah itu sebanding gitu? Iya. Pertama, dan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber bahwa sebenarnya KPRS bisa berdiskusi kalau bisa ada catatan seperti itu berapa T kan? Dan kalau memang bisa berbicara apa mengumpulkan uang rakyat itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Baskoro di Jakarta. Pak Chandra di Bekasi. Pagi Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, lagi-lagi duit kita berpotensi dirampas dan lagi-lagi akidah kita dipaksa untuk digerus dengan metode tabungan ini yang jadi bunga, yang jadi riba. Cukuplah kemarin kita BPJS diwajibkan dengan sistem gorornya. Sekarang kita mau dibak lagi dengan sistem riba. Waduh, terlalu berani negara ini menentang Tuhan gitu. Jadi menurut saya mau apa sih? Punya rumah itu nggak wajib, tapi taat kepada Tuhan itu wajib. Dan ketika kita berani menentang Tuhan dengan riba, saya yakin akidah kita mesti dipertanyakan, prioritas hidup kita mesti dipertanyakan.
sekali lagi tabungan itu mengandung riba itu haram. Itu aja. Baik, Pak Chandra, terima kasih. Ini konsep riba dan juga bunga. Nanti kita bahas di setelah ini. Tapi ada topik yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Baskoro dan juga Pak Pardi soal bagaimana nilai uang. Saya mau kasih data ya ke Pak Ari ini bahwa kenaikan UMP 2024 berdasarkan laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan paling kecil itu di Gorontalo 1,19%. Di tengah-tengah itu DKI Jakarta dengan kenaikan 3,38%. Paling tinggi itu Maluku Utara 7,5%. Baru naik 3% akan dipotong 3%. Artinya tahun ini tidak ada kenaikan gaji dong kalau dengan adanya konsep tapera misal diterapkan pada tahun ini, Pak Ari. Iya, Mas. Nggak memberatkan Pak Ari kalau potongan itu ditambah-tambahkan lagi ke pekerja, Pak? Bentar. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa saya bukan pemerintah dan saya bukan tapera. Saya dari perhimpunan ini perumahan. Iya, saya menjawab yang kira-kira menjadi bagian saya dan meluruskan menurut pandangan saya bila ada hal yang kurang. Pertama, kalau disamakan tadi pertanyaan Mas Asrofi ya, naik 3%, terus ini dipotong lagi 3%, maka ada ini Mas, ada ketidaklurusan bernama kalau dipotong kan hilang. Kalau ini seperti yang disampaikan oleh semuanya, ditabung. Ini adalah ditabung, tidak hilang. Dan Kepala Tapera kemarin dalam wawancaranya kan menyampaikan juga bahwa itu langsung begitu jadi anggota langsung connect di HP-nya. Daily bisa dilihat, bisa cek nilainya. Iya, sehingga ini persis tabungan di bank dengan kemuliaan bernama kalau ini beberapa hasilnya tanpa mengurangi gennya dipakai oleh yang belum punya rumah memiliki rumah. Bahkan mereka juga menyampaikan bagi yang sudah punya rumah ada juga nanti programnya misalkan renovasi ya. Kemudian pembelian perabotan rumah dan lain-lain yang mereka sedang pikirkan. Ini yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, yang tadi dari Karawaci ya, tentang apakah ini kemudian pengumpulan dana ini untuk memberi rumah pada rakyat seperti yang diniatkan dalam undang-undang itu. Memang ini adalah program pengumpulan dana untuk membackup dana perumahan nasional kita. Jadi bukan uang ini dipakai untuk nyicil rumah, tidak. Duit ini karena buahnya itu dikumpulkan kan jadi banyak, dipakailah untuk program perumahan yang sekarang ada namanya subsidi perumahan. Jadi yang semula misalkan bunganya di pasar bunganya di pasar itu 13-11%, maka jadi bunga seperti FLPP itu atau di bunganya Tapera itu cuma 5% di masyarakat. Kalau selisihnya bagi yang membeli rumah FLPP Mas, rumah 150-170 jutaan itu, maka sekitar 500 sampai 600 ribu setiap bulan. Okay. Iya, bisa dibayangkan kalau jadi dia bisa angsuran hanya 500.000 satu bulan untuk satu rumah FLPP, Pak? Sekitar 1 juta Mas, sekitar 1 juta. Kalau dia mengangsur di komersial 1,7, 1,6 gitu Mas. Jadi selisihnya 500.000. Kalau yang ngambil rumah 300 jutaan Mas, itu selisihnya 1 juta. Ini bisa dibayangkan kalau 20 tahun dia udah laba dari itu aja hampir 8. Apa Pak penyebabnya sehingga bisa lebih murah angsurannya? Di diskon atau disubsidi sama anggaran ini. Jadi ketika diturunkan ke bank BTN, maka mereka bikin perjanjian. Saya kasih kamu anggaran sekian besar ini, saya minta KPR yang ikut program untuk anggota saya di Tapera ini hanya 5%. Bukan 11%, bukan 13%. Kalau ternyata di tengah jalan kemudian ada pemutusan hubungan kerja, akan kembali kan? Akan kembali. Kan saldonya tetap ada itu Mas. Maksudnya jadi bunganya apa? Bunganya kembali ke seperti FLPP biasa? Dia enggak ini Mas. Yang dipakai itu cuma sebagian dari hasilnya itu. Jadi uangnya masih utuh, bunganya juga masih utuh. Apalagi bagi yang ini Mas, yang apa namanya, yang mereka menyampaikan namanya penabung mulia itu, peserta mulia itu yang di atas 8 juta itu. Yang nggak mengambil rumah Mas, mungkin dia masih punya rumah atau dia. Tapi masalahnya kan itu soal investasi Pak, soal cara kita untuk mengelola uang kita. Kenapa dibebankan ke kita yang tidak punya hubungan dengan orang yang tidak memiliki rumah? Nah itu undang-undang masalahnya, kan negara ini bisa mengatur apa saja, gitu. Sebagaimana
anggaplah ini orang tua gitu Mas, kan boleh juga orang tua Termasuk cara menyampaikan. kita mengelola uang, negara boleh ngatur itu. Ya tentu negara punya kuasa apa saja pada masyarakatnya yang Tapi uang masyarakat kan uang masyarakat, Pak, bukan uang negara, Pak. paham Mas. Tapi kan ini sudah jadi undang-undang, jadi saya nggak mau juga masuk ke wilayah politik ya. Ini harusnya ditanyakan kenapa dulu jadi undang-undang. Ini Itu soalnya sudah 2016 sih desainnya agak beda gitu ya. Nah, ini Betul. pertanyaan yang soal hubungan rumah tadi, Pak. Kenapa tidak memilih saja misalnya memperluas skala pembiayaan FLPP ketimbang mewajibkan orang yang tidak punya hubungan dengan FLPP untuk Dananya cari pemerintah membantu? terbatas, Mas. Dananya pemerintah terbatas. Jadi kalau dana pemerintah terbatas hanya 200 sekian ribu tadi ya Mas. Kalau tahun lalu 229.000. Ah. Tahun ini Mas itu malah baru diketoknya itu 166.000. Jadi Oke. turun dari yang lalu. Turun tuh ini ya jumlahnya. Keterbatasan Oke. dananya pemerintah, maka pemerintah kalau ini ya saya mengartikan undang-undang itu berniat sangat tulus mengajak masyarakat kita untuk bareng-bareng Ya, menyelesaikan itu buat dalam rakyat. artian tuh membebani orang, Pak, artinya, Pak, betul ya? Ya membebani orang di awal tapi sesungguhnya mendapatkan hasil di akhir karena ini nabung kan beda Mas dengan Nah. dipotong. Kalau dipotong wah sama Astrofi hilang. Iya. Kalau ini ditabung, tabungannya berapa ada di handphone setiap saat. Ketika misalkan dia putus kerja langsung bisa diambil berapapun nilainya plus pembiayaannya itu ada di situ juga Hah. gitu. Kan dulu seperti ada kayak apa tuh Perumnas gitu ya, Pak ya, proyek pemerintah zamannya Soeharto untuk mendapatkan akses rumah murah gitulah. Kenapa Iya. nggak pakai program seperti itu? Kalau masalahnya soal housing, Kan ini bab pendanaannya yang terbatas, Mas. Ah. Pemerintah sudah melakukan melalui FLPP itu, tapi kemampuannya cuma 200 ribuan setiap tahun. Sedang pertumbuhan penduduk kita yang perlu rumah atau keluarga-keluarga baru yang perlu rumah itu antara 600 sampai 800 ribu setiap tahun. jadi kami pekerja dipaksa jadi investor dalam program ini. Saya pikir jangan begitu mikirnya. Kan diwajibkan, konteksnya diwajibkan loh, Pak. Ya kalau saya ini memandangnya begini, ini kayak kita punya anak, Ah. anak kita wajibkan gini, nak, sebagian sangune dari bapak ini tolong kamu simpan ya, nanti buat beli sepeda kalau kamu sudah SMP. Oke. Kan boleh juga. Itu karena Terus Bapak ini sama juga- anaknya, Pak. Tapi kan kalau kami pekerja swasta misal di luar yang ASN dan juga ASN dan TNI Polri misal, kan Ya. hubungannya tidak seperti Bapak dan anak. Iya. Nah kalau itu ditanyakan ke pemerintah saya. Ini kan mungkin yang jadi bahan dari mungkin pekerja swasta kali ya. Kenapa kemudian banyak sekali penolakan itu kali, Pak? Ya, kalau saya memahami teman-teman yang dari swasta ya, utamanya dari Apindo, memang kan kenaikan 0,5% itu dari kita pengusaha, Mas, dari Apindo, dari kami yang menjalankan bisnis. Jadi sesungguhnya kalau saya selaku pengusaha gitu, Mas, ini agak rugi 0,5% saya. Tapi kalau memikirkan bahwa ini akan jadi rumah buat saudara kita yang belum mampu, maka ya apa salahnya juga gitu kita nyumbang 0,5%, jadi ini mereka nabung sendiri 2,5%, sehingga uang yang semula cuma 150.000 kalau dimiliki satu orang ini karena banyak 10 juta aja jadi 1,5 triliun, kalau 20 juta aja jadi 3 triliun, ini akan membantu banyak sekali, mungkin ratusan ribu bisa digerakkan dengan dana murah ini. Tapi selama ini punya masalah apa sih, Pak, soal pembiayaan rumah? Khususnya untuk kelompok menengah ke bawah, ada masalah apa sampai susah banget dapat akses, Pak, pembiayaan? Pertama affordable itu, Mas. Jadi ketidakmampuan untuk mengangsur itu. Karena kan kalau di bunga pasar, Mas, kita mengambil rumah misalkan 170 juta atau 160 juta, rumah paling murah FLPP itu, Mas. Itu kan angsurannya sudah 1,7, 1,8. Itu yang di iklan hanya 30 menit dari BSD itu, Pak, tulisannya. Mungkin begitu, Mas. Ternyata Ya, di Gunung Cisauk, Sindur gitu. kan, Cisauk Iya. misal gitu atau Maja gitu ya. Ya. Lah kalau dengan FLPP ini, Mas, dengan Tapera ini angsurannya itu jadi 1,2, 1,2. Jadi ada selisih 500.000 ini yang menjadi betul-betul ini ya apa? Kalau pakai Tapera jadi berapa, Pak? Iya, jadi 1,2 itu. 1,2. Sama dengan betul. FLPP artinya.
Iya Mas, memang pengelolaannya juga sama. Oke, nggak ada Jadi tambahan FLPP itu benefit, Pak. dikelola oleh Tapera juga, Oh. BP Tapera namanya Mas. Saya mengiranya tuh ada tambahan benefit, misalnya dari 1,2 menjadi 500.000 atau 700.000 karena manfaat tapera misalnya. Kalau itu nanti nggak nambah 220 ribunya menjadi 500 ribu, tapi Iya. tetap 220 ribu. Tapi kan untuk- pesertanya semakin banyak, artinya dana investasi yang dikumpulkan kan semakin banyak. Nilai tambah ekonominya pun juga sama, semakin banyak. Tapi gini Mas, kita mending memilih banyak yang punya rumah dengan harga yang terjangkau 1,2 itu Mas, ketimbang sedikit yang punya rumah dengan harga yang nyaman 500 ribu itu. Itu kan ini untuk menyelesaikan backlog perumahan tadi yang 9,9 juta belum punya rumah itu Mas. Tapi masalahnya Pak, kalau misalnya ya pekerja deh di Jakarta misalnya, ini kita ngomongin Jakarta atau mungkin kota besar lainnya, Bandung gitu ya. Tapi dapat akses perumahannya yang jaraknya 30 km dari kotanya. Ya kan kasihan juga, Pak. Ketimbang nggak punya rumah Mas. Oh iya sih. Kalah saya kalau udah ngomongin soal itu ya. Tapi kan soal memiliki rumah atau tidak itu kan jadi ranah pribadi, Pak. Iya, cuman gini, negara memang punya kewajiban merumahkan, bukan mecat ya ini, Iya, merumahkan betul. seluruh penduduknya yang sudah berkeluarga. Memberikan Itu akses kita rumah, Dasar ya. dan undang-undang Mas. Hmm. Ini dalam rangka itu aslinya. Pemerintah berharap setiap keluarga punya rumah. Sedang utang rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah hampir 10 juta tadi Mas. Mungkin Ini yang pemerintah berharap bukan disumbang ya, digotong royongkan oleh masyarakat yang punya penghasilan di atas UMR untuk nabung sedikit, tidak hilang, bahkan lebih, bunganya di atas deposito, dan dibantu bareng-bareng membantu masyarakat yang belum punya rumah itu segera punya rumah. Jadi ini konsepnya sosial gitu ya, Pak ya? Saling membantu. Betul, betul Mas. Dan gini Mas, saya pikir kalau sungguh-sungguh kewajiban tentu ada ini ya, ada punishment-nya dan seterusnya. Saya kok memahaminya ini kayaknya belum, apakah saya belum baca ya? Itu kayaknya kok belum ada juga gitu. Jadi kalau harus ini kemudian kalau nggak ini kayaknya kok belum banyak diatur. Sehingga saya pikir ini memang masih perlu banyak turunan, termasuk pendapat. Karena peraturan teknisnya belum keluar dari BP Tapera, tapi soal kepesertaan diwajibkan kan sudah tuh keluar melalui peraturan pemerintah. Iya. Artinya nanti suatu hari bisa aja kan keluar peraturan teknis dari BP Tapera bahwa akan ada punishment, misalnya gagal bayar gitu Pak, atau gagal iuran atau angsuran gitu Pak. Iya. Jadi secara prinsip gini Mas, ini kenapa rame? Saya juga bingung. Karena kalau disampaikan ini peraturan setelah Pak Presiden menaikkan, lah peraturan itu sudah 2016 Mas. Betul, undang-undangnya 2016. Dan PP 21 itu sudah diteken Pak Presiden 2020. Jadi sudah 3 tahun 4 tahun ini dan tidak ada masalah selama ini gitu. Dan revisi PP 25-nya yang terakhir ini ya, itu juga tidak kemudian merubah banyak hal, ini memperbaiki doang gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk. Terus yang berikutnya, ini juga masih lama Mas, masih 2027. Masyarakat masih bisa memberikan banyak usulan masukan pada pemerintah. Detail aturannya juga belum ditetapkan. Tapi cara mendapatkan rumah masyarakat kan tidak melulu kemudian melalui FLPP Pak. Misalnya ada yang memilih untuk membangun rumah sendiri. Apakah kayak gitu kemudian harus diatur oleh negara? Kalau kan gini, negara bukan mengatur ya, punya kewajiban merumahkan seluruh masyarakat atau seluruh keluarga di Indonesia ini. Ini tanggung jawab pemerintah. Bahwa kemudian pemerintah ada banyak ini kan Mas, banyak anggaran yang harus menjadi prioritas perhatian pemerintah. Sedang untuk perumahan ini tak banyak dana yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi sudah optimal sekali, sudah 220.000 setiap tahun FLPP, belum dana untuk renovasi rumah, belum dana untuk rusunawa, rusunami dan seterusnya. Jadi tapi pertumbuhan penduduk yang perlu rumah kita menggede banget, hampir 1 juta setiap tahun gitu, 800-an ribu. Nah ini biar ini cepat selesai, diajaklah bareng-bareng gitu. Jadi pemerintah sudah punya banyak program dan ini sekali lagi ya niatnya tulus sekali untuk bareng-bareng tanpa merugikan masyarakat aslinya, untuk membantu saudara kita yang belum punya rumah segera punya rumah. Jadi nggak bisa kalau misalnya non FLPP Pak, misalnya membangun rumah sendiri dengan berinvestasi nyicil misalnya
atau Bisa. mau memiliki apartemen karena tidak mau jauh-jauh dari tempat kerja misalnya Bisa, sangat bisa, Mas. melalui Tapera. Ini kan program ini sebenarnya untuk menyelesaikan backlog yang mayoritas MBR, Mas, namanya, masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau yang tidak berpenghasilan rendah, masyarakat bisa langsung akses ke seluruh perumahannya dan itu berjalan, Mas. Ya. Dalam Jumlahnya- prakteknya ada tidak Pak yang ketemu misal ya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah gitu, tapi punya BI checking Pak? Nah, itu juga yang jadi masalah kita. Jadi banyak sekali masyarakat yang kemudian sudah berminat nih beli, Ya. sudah booking gitu, Mas. Ternyata kemudian kebetulan saya kan ketua asosiasi pengembang itu. Betul. Misalkan ada 10 Mas yang booking, Hmm. ini yang disetujui bank itu nggak nyampe sepertiganya, Mas. Rata-rata Ya. cuma 2, 3, Jadi 4 2 orang. atau 4 orang gitu ya. Sisanya gagal gara-gara Jadi BI. kalau masalah BI checking nggak bakal bisa dapat akses perbankan kan? Yang kolektibilitasnya lebih dari 2 tentu nggak bisa, dan yang bukan mengenaskan ya, tapi miris sekali, Mas. Akhir-akhir ini tuh orang banyak tidak udah siap semua nih, ada yang sudah sampai di meja bank untuk Nah. tanda tangan, karena dicek ulang oleh banknya jadi gagal, gara-garanya pinjol, Mas. Pinjol, karena itu juga masuk Ya, BI pay checking. letter dan Nah, saya seterusnya. sedang membayangkan Pak, sudah jadi anggota Tapera sekian tahun, berusaha untuk mendapatkan rumah, tapi gagal meskipun punya keanggotaan Tapera hanya karena BI checking. Akankah itu jadi adil nanti ke depannya, Pak? Saya pikir kalau aturan detailnya itu tentu akan ini oleh Tapera ya, Mas. Pak Komisioner kemarin menyampaikan akan memberikan semacam bukan gimmick ya, tapi keuntungan Keuntungan, betul. Ya, ketika menjadi anggota Tapera. Salah satunya kemudahan berhubungan dengan bank. Oh, Nah, ini apakah kemudian menjangkau sampai wilayah yang tadi saya mengklirkan tadi kalau hubungannya dengan kredit Ya. perumahan itu, Pak. Betul. Kami saja, Mas, di Himpera itu telah menulis surat juga dan telah bertemu juga sebenarnya dengan OJK Ah, untuk meminta agar yang pinjaman kecil di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta itu mohon untuk tidak dijadikan, BI bukan checking. dihilangkan, tapi tidak menjadi komponen untuk kemudian dia gagal akses gagal perbankan. Ya. Betul. Jadi baiknya gimana Pak kalau anggota Tapera nanti? Apakah harus ada rekomendasi BI checking, Pak? Aturannya saya pikir tetap normal seperti yang sudah diatur Tapera ya, Mas, bahwa memang orang kalau mau mengakses bank itu salah satunya memang harus slip BI itu, Mas, BI checking itu. Jadi Kalau tanpa- gagal gimana, Pak? itu tentu kita serahkan ke Tapera, tapi kalau bab uangnya kan uangnya nggak hilang. Iya, tapi kan rugi jatuhnya. Jadi anggota tapi nggak dapat manfaat nanti. Kan namanya BI checking itu Mas, berkembang dan menyusut. Jadi kalau orang sudah melunasi utangnya ya Iya. BI checkingnya akan bersih lagi. Tapi Itu. banyak masyarakat kan susah Pak untuk bisa mengklirkan itu Pak, karena nggak tahu saya dari mana ya sumber tiba-tiba jadi BI checking gitu. Itu ketika BI checking bisa di print, Mas. Nanti masyarakat dikasih tahu Anda punya hutang misalkan pay letter di Shopee sekian, Iya. mohon di ini. Beberapa yang memang langsung lunas langsung bisa lagi, Mas. Jadi pastikan Anda yang pekerja penerima upah ya dari sektor swasta ataupun juga dari ASN ataupun juga TNI Polri, BI checking Anda aman daripada Anda sudah jadi keburu jadi anggota malah tidak dapat apa-apa, betul ya Pak ya, Pak Ari ya? Ini terlalu mendramatisir nih, Mas. Takutnya malah Jadi nggak bisa kalau- dapat akses nanti kredit Pak. Nanti kan berikutnya dapat akses lagi bulan berikutnya, Iya. berikutnya seiring dengan membaiknya BI checkingnya. Ya, tetap saja kan harus ada pengkliringan dari BI checking. Makanya dilakukan sekarang kan seharusnya Pak Ari. Ya, bisa sambil jalan. Bisa sambil jalan, itu dia. Karena Pak Ari Dan sudah. gini, Mas, Ah, Mas Astrofi jangan menggiring opini bahwa ini hari ini ditetapkan ya. Ini masih sampai 2027. Masyarakat masih bisa menyampaikan banyak hal pada pemerintah yang kira-kira membuat nyaman dalam program ini. Bahwa ini programnya wajib undang-undang. Tentu bukan wilayah saya, bukan wilayah Mas Astrofi juga itu. Betul, itulah Itu DPR dan nanti juga pemerintah. Ya, ada salurannya, monggo disampaikan.
Kita tunggu nanti 2027, tapi sembari menunggu 2027 siapkan diri Anda ya, misalnya soal BI checking tadi, karena dipastikan nanti menjadi prasyarat kita kalau mengajukan misalnya akses pengkreditan perumahan untuk Anda, baik Anda mau cari apartemen ataupun juga rumah ataupun juga tanah atau investasi lainnya. Terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Ini jadi ilmu baru buat kami Pak Ari. Thank you, Mas. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi. Salam.